DBR, Design Based Research. Metode penelitian yang digunakan adalah DBR, Design Based Research. Pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktek yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Langkah-langkah. Ada 4 tahap umum pada metode DBR, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas dan analisa masalah. Pertama adalah identitas dan analisa masalah. Terhadap ini merupakan tahap awal pada penelitian menggunakan metode DBR, di mana penelitian sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Mulai dari masalah apa yang menjadi keresahan dirinya, apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, serta hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, perencanaan solusi. Tahap kedua adalah perencanaan solusi, di mana solusi yang akan dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Yang ketiga, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Ketiga adalah siklus berulang dalam pengujian yang dilakukan sehingga akan menghasilkan suatu rancangan yang terbaik. Yang terakhir, yaitu yang keempat, refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Tahap terakhir adalah refleksi akhir untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rancangan pada penelitian ini. Biasanya refleksi ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar yang ahli pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada model 4D. Model 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang disarankan oleh Tyagarajan dan Semel yang terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Tahapan model 4D yang pertama ada define atau pendefinisian, yang terdiri dari analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua ada desain atau perancangan, yang terdiri dari penyusunan standar tes, pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, pemilihan format, yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir, membuat rancangan awal sesuai format yang dipilih. Tahapan yang ketiga ada develop atau pengembangan. Yang pertama, validasi model ahli atau pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama, dan pakar evaluasi hasil belajar. Yang kedua, revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi. Dan yang ketiga, uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas, sesuai situasi nyata yang akan dihadapi. Selanjutnya, revisi model berdasarkan hasil uji coba. Dan yang terakhir, implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Yang selanjutnya, tahapan disseminate atau penyebar luasan. Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan packing, diffusion, dan adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diterapkan atau dipahami orang lain dan digunakan pada kelas mereka. Dan yang kedua, pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination dilakukan dengan cara asosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksud untuk memperoleh respon umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran penggunaan bahan ajar sudah baik, maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak supaya bahan ajar dapat digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Selanjutnya yaitu model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure adalah sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media.
Langkah-langkah dalam model pembelajaran Azure adalah yang pertama, Analyze Learner Characteristic atau analisis karakteristik siswa. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu State Performance Objectives atau menetapkan kompetisi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu Select Methods, Media, and Materials atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektifan, efisiensi, dan daya tarik siswa dalam belajar. Langkah yang keempat yaitu Utilize Materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukung lainnya. Langkah yang selanjutnya yaitu Requires Learner Participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam langkah ini, yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah upaya atau strategi seperti apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang disampaikan. Yang terakhir yaitu Evaluate dan Revise atau evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar dari siswa. Model penelitian Plum. Nah, model ini adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keteradaan produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Nah, pengembangan model Plum ini terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah tahap penelitian pendahuluan atau preliminary research. Tahap preliminary ini adalah tahap peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian seperti karakteristik materi, karakteristik guru dan juga siswa, lalu ada sarana dan prasarana pembelajaran, dan juga lain-lain. Yang kedua ada tahap prototype atau prototyping phase. Tahap ini adalah tahap yang dilakukan untuk melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi, praktisi, dan untuk melakukan revisi produk sesuai saran validator. Yang ketiga ada tahap penilaian atau assessment phase, ialah tahap uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji efektivitas praktikalitas lalu produk yang dihasilkan. Aspek efektivitas yang diamati pada tahap ini dapat dari peningkatan hasil belajar siswa, minat belajar siswa, motivasi belajar siswa, atau yang lainnya sesuai batasan efektivitas yang dimaksudkan oleh peneliti. Perbedaan paling menonjol antara model pengembangan Plum, Azure 4D, dan DBR terletak pada fokus pengembangan dan tahapan proses pengembangan. Yang pertama, model pengembangan Plum atau R&D difokuskan pada pengembangan produk atau program pembelajaran melalui proses riset dan pengembangan yang melibatkan analisis kebutuhan, desain, pengembangan, evaluasi formatif, revisi, dan evaluasi sumatif. Model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan produk-produk teknologi atau pembelajaran yang memerlukan riset dan pengembangan yang mendalam. Yang kedua, model pembelajaran Azure difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur, sistematis, dan adaptif.
Model ini melibatkan 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan kurikulum atau perencanaan pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, model 4D. Difokuskan pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari 4 tahap: discover, dream, design, and deliver. Model ini lebih cocok digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada keterampilan kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Yang terakhir yaitu model DBR. Difokuskan pada pengembangan teori dan praktik pembelajaran melalui proses riset dan pengembangan berkelanjutan yang melibatkan 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan evaluasi siklus berulang. Model ini lebih cocok digunakan untuk pengembangan teori dan praktik pembelajaran yang berbasis riset. Selanjutnya, secara umum perbedaan antara model-model tersebut terletak pada fokus pengembangan dan tahap proses pengembangan. Model pengembangan Bloom lebih fokus pada riset dan pengembangan produk atau program pembelajaran, sementara model Azure lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur. Model 4D lebih fokus pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek, dan model DBR lebih fokus pada pengembangan teori dan praktik pembelajaran yang berbasis riset.